Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Manda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai proses konseling kita pada pertemuan kedua ini, kita berdoa dulu ya supaya proses konseling kita ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, baik, berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini, Manda? Kurang baik. Kurang baik nih, masih kurang enak tenggorokan? Iya. Nah, minum dulu vitamin apakah? Tidak kepala ini efek mandel dan Mandel sih. Nggak coba pernah periksa di dokter? pernah Bu, waktu kelas 6 SD Bu pas sekali Bu. Kenapa dia kok bilang efek mandel tak sudah periksa? Karena kemarin memang Bu kalau demam itu Bu berarti bukan masalah. Iya. Obat apa diberikan selama ini? Ada Bu yang rekomendasi dari dokter Bu. Oke. Sebelum Anda ke ruang BK tadi, ulangan ya. Bagaimana ulangannya? Alhamdulillah Bu, agak baik karena masih bisa dikerja Bu. Jadi karena Manda sudah ada di ruang BK ini, Ibu mau berterima kasih sama Manda karena Manda sudah mau meluangkan lagi waktunya untuk melakukan proses konseling ini. Oke, jadi pada hari ini kita melaksanakan proses konseling di pertemuan kedua. Sebelumnya kita di pertemuan pertama waktu hari apa tuh, Manda? Hari Jumat Bu. Jumat ya. Oke. Waktu pertemuan pertama itu kita membahas mengenai apa? Mengenai pemikiran nasional dengan internasional. Oke, jadi untuk pertemuan kedua ini tujuannya itu ya adalah Manda mampu mengeksplor lagi pemikiran-pemikiran irasionalnya Manda. Kan waktu pertemuan pertama kita sudah eksplor nih pemikiran-pemikiran irasionalnya Manda. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan eksplor lagi pemikiran-pemikiran rasionalnya Manda ya. Terus tujuan yang kedua itu diharapkan Manda ini mampu mengubah pikiran irasionalnya Manda ini. Maksudnya itu pemikiran irasionalnya Manda akan hilangkan dari diri Manda ya. Kita akan coba ya Manda ya untuk di pertemuan kedua ini. Oke, tapi sebelumnya Ibu mau dulu dengarkan lagi mengenai masalahnya Manda lagi. Kita flashback lagi di pertemuan pertama. Kemarin kita bercerita apa itu? Mengenai Tentang kejadian yang membuat Manda merasa rendah diri. Bagaimana? ya tetapannya orang Bu, perkataannya orang. Perkataannya orang ya, Iya. sama pandangannya kalau kita apa sih lewat begitu ya? Iya. Iya kayak buat Ki Manda kayak lain-lain Ki perasaannya Manda ya. Oke, selain itu Manda, apalagi yang Ya, kejikan teman-teman Bu. ejekan teman kelasnya ya, apa dampaknya Manda buat Manda? Dampaknya itu Bu, kasih turun percaya diri Bu. Terus bikin kasih bikin saya Bu kasih kurang fokus Bu, kayak kalau belajar Bu atau kepikiran Bu. Kita mengeksplor pemikiran irasionalnya Manda ya. Masih ingat Manda pemikiran irasionalnya yang seperti apa kemarin? Kayak irasional Bu, Iya. kayak pikiran yang tidak baik Bu. Oke, pemikiran-pemikirannya Manda yang tidak baik. Yang seperti apa Manda? Dan seperti kayak pendengar kayak ditanya temanku, kayak kita katanya orang Bu. Terus kasih masuk di Kalau untuk dirinya Manda bagaimana? Kayak kan Manda pernah bilang bodinya teman-teman saya bagus Bu daripada saya. Nah itu pemikiran irasional Manda ya. Apakah itu terjadi di Manda? Pernah ya? karena Bu Oke. Apalagi Manda kira-kira? ada banyak Bu ya, tapi Mana bisa dibilang rasionalnya kira-kira? Seperti apa? ya berpikiran positif Bu. Yang berpikiran positif terhadap diri kita toh? Bagaimana? Manda pikirkan terhadap diri Manda. Yaitu pertama berpikiran positif pada diri sendiri. Oke, berpikir positif pada diri sendiri. Bagaimana contohnya Manda? Kalau orang kayak mengejek Bu, Yang
anggap saja Bu pikiran positif. Ya, bukan kita yang maksud Iya. gitu ya. Oke. Kemudian harus menerima keadaan diri seperti apa Manda? Ya harus terima diri itu Bu. Biar orang lain bilang begini, biarin saja Bu. Karena kan ini tubuhku Bu. Berarti kita harus percaya dengan diri kita ya Manda ya. Pede lah. Nah, jadi Iya. Ketika itu Bu tidak menghiraukan pada orang lain kayak kalau pandangannya aneh Bu, ya udah Bu biarkan Bu. Karena saya tahu Bu, ada yang beda dari dia Bu. mungkin tidak ada di dirinya mereka ya. Ini pemikiran rasionalnya Manda. Coba Manda bandingkan dengan pemikirannya Manda sebelum Manda mengenali pemikiran rasionalnya. Seperti kayak pertama kan Manda kayak mudah tersinggung kok. Biar bukan kita nggak maksud, merasa jadi seperti itu. Iya. Nah, bagaimana dibandingkan dulu pada saat sekarang dan pada saat sebelumnya, bagaimana? Karena kalau sebelumnya tuh tadi Bu dibilang pandangannya orang padahal bukan saya maksud Bu. Ya setelah aku tahu itu pemikiran irasional, jadi sadar Bu. Irasional dan pemikiran rasional. Sudah bisa membedakan Manda? Ya Bu. Sudah bisa ditinggalkan kira-kira pemikiran irasionalnya? Bisa. Ya, harus ditanamkan di dalam hati tadi bahwa harus gak selalu berpikiran rasional di. Oke, nah setelah ini Ibu akan tanya-tanya dulu Manda ya. Manda siap menjawab? Insyaallah. Jadi Ibu akan menanyakan mengenai psikologis. Kita bahas mengenai kembali lagi ke pemikiran irasional dan rasional. Bisa mungkin Manda ulangi lagi pemikiran rasionalnya Manda itu yang seperti apa tadi? Rasional Bu. Iya, irasional ini yang pemikiran salah nih Manda. Pandangan orang lain. Iya, pandangan orang lain. Kira-kira pikiran rasionalnya seperti apa? Kayak jangan dihiraukan Bu. Nah, Kalau misalnya kalau saja ambil positifnya saja. ambil positifnya saja ya. Kita kayak bicara dalam hati kita seperti apa? Ya, kayak nonton saya ini bicara Bagi saya ini cerita begitu di. Oke, selain itu Manda, yang perasaan malu bagaimana? kalau pasal malu Bu, Iya, yang nasional diubah ke pemikiran rasional. Bu, kejadian saja Bu di alam Bu. Tanpa menghiraukan ucapannya orang lain, perkataannya begitu. Ya, tapi sebenarnya di sini kuncinya itu adalah bagaimana Manda bisa menerima keadaan dirinya. Harus bisa menerima keadaan diri kita yang seperti ini. Kalaupun Manda misalnya kan Manda pernah berencana mau diet, tidak apa-apa demi kesehatan toh. Tapi kalau misalnya untuk mendapat kayak penilaiannya orang lain, nanti itu akan menyiksa dirinya Manda juga sendiri. Nah, kalau menurut Manda bagaimana Pak? Kalau tentang cara penerimaan diri. Tentang cara penilaian diri Bu, masih berusaha kamu karena Masih agak sulit ya. Sejauh ini yang bagaimana penerimaan diri, bagaimana yang Manda lakukan? tadi Bu, kalau ada orang kayak mengejek tuh Bu, ya tidak menghiraukan Bu. Terbanyak orang Pikir positif, jadi harus ada pikiran positif dalam diri kita ya. Terus kalau tentang penampilan Bu, pede-pede saja Bu. Sudah maksudnya Manda sudah mulai percaya diri dengan penampilan Manda dari sebelumnya. Oke. Dengan bentuknya bagaimana itu Manda? Percaya dirinya bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Percaya dirinya. Kalau itu susah Jelaskannya bagaimana ya? Ya, tapi yang jelas kayak berani tampil. Nah, berani tampil tuh merupakan juga kepercayaan diri. Berani tampil dengan keadaan diri kita, maksudnya kalau disuruh misalnya ada guru yang suruh maju ke depan, bagaimana? Sudah percaya diri? ya. Sudah. Oke.
Jadi itu bentuk penerimaan diri ya. Selain itu apa kira-kira Manda? Selain itu, selain penampilan bentuk ya, sebagai bentuk kita menerima diri tak bagaimana? Seperti itu udah pernah ada lagi yang lain tapi selain Kalau ibu tuh misalnya cara ibu kan bentuk penerimaan itu kayak seperti kayak kita sayangi diri tak? Kalau ibu kayak beli makanan yang suka gitu, terus kayak biasa pergi ke salon, nah itu bentuk cara kita menyayangi diri tak? Kalau Manda bagaimana? saya bu untuk kayak kasih senang diriku Bisa juga penerimaan diri. dapat K-pop. Oh iya betul. K-pop apalagi? Iya, Drakor. Iya, drakor dulu. Apa drakor terbaru misalnya? Bulan ini Itu yang harus sebelumnya begini. sudah masih lama tapi insya Allah Harus memang ada. Toh kan Manda sudah bisa dibandingkan toh kalau misalnya pemikiran Manda sudah bisa bandingkan pemikiran yang salah dengan pemikiran yang benar, yang mana lebih enak dihadirkan dalam pemikiran kita. Rasional kan? Ya, oke. Jadi Manda harus bisa hadirkan itu pemikiran rasionalnya Manda dalam diri Manda. Harus diusahakan supaya lega juga hatinya Manda tuh. Gimana Kak kira-kira Manda? ya rasional bu karena setelah aku tahu itu rasional itu kayak program baik Tentang dirinya Manda toh? iya tahu terus ya agak mengenal diri Masih agak ini Di, belum pilih sebelumnya ya. Oke. Nah apa memang nggak bisa secara langsung kan harus perlahan memang. ya bisa ada prosesnya bu. Tapi yang jelas Manda sudah pahami nih toh pemikiran rasional mengeluarkan pesannya Manda ya. Oke Manda, sejauh ini Manda bagaimana perasaannya Manda? Ini setelah kita tadi berdialog, hal apa yang bisa Manda pahami dari hasil dialog kita? Lalu kayak pemikiran rasional terus jadi ungkap kayak cerita aku Jadi Manda sudah merasa lega, sudah dikeluarkan beban di Manda selama ini Manda ya. Sudah paham nih ya, kira-kira itu akan dipertahankan atau tidak? Harus dipertahankan supaya bisa buat Manda jadi lebih kuat lagi ya. Oke, jadi harus dipertahankan Manda. Apa itu kira-kira yang mau dipertahankan? sendiri Ya, kepercayaan diri yang pikiran positif ya kemudian berpikiran positif, kemudian menerima diri sendiri, rasa malunya juga harus dikeluarkan ya, malu terhadap keadaan diri ya, harus dihilangkan Manda. Insya Allah Manda ya. Ya memang tidak bisa secara langsung Manda, tapi kan harus Manda kan ini pertemuan kita kan sudah berakhir, tapi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita, aku mau bertanya dulu kepada Manda, sejauh ini bagaimana perasaan, bagaimana kesimpulannya Manda dari pertemuan kita ini? Apa yang Manda dapatkan dari pertemuan kita ini? jadi itu kalau pikiran rasional itu harus dihilangkan dari dalam diri Ya, terus yang dihadirkan itu pikiran rasional karena itu yang akan berdampak baik sama diri kita. iya sama mental juga. Oke. Bisa disebutkan pemikiran rasionalnya itu seperti apa? Pikiran positif Nah, berpikir positif terhadap apa? terhadap tatapannya orang, hubungannya orang, ya Kemudian terus menghilangkan rasa malu pada diri sendiri. kayak kita sesi proses konseling kita pada hari ini, Ibu sangat berterima kasih sekali sama Manda sudah mau bercerita mengenai permasalahannya. Ibu sangat berterima kasih sekali Manda.
saya Manda adalah pribadi yang sangat kuat, hebat. Sejauh ini sudah mau bertahan dari Manda ya. Terima kasih Mandi. Semoga Manda harus selalu tetap kuat ya, sampai nanti setelah lulus sekolah bisa capai cita-citanya Manda. Buktikan itu sama semua orang yang Ibu Manda itu adalah sosok yang hebat. Sejauh ini sudah kuat sekali Manda. Tidak semua orang bisa seperti itu Manda. Ibu saja belum tentu bisa. Tapi Manda sudah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu nanti. Kita berdoa. Oke, sebelum ini kalau misalnya Manda masih merasa kurang sesi konseling kita pada hari ini, Manda bisa hubungi Ibu. Kapanpun itu Ibu pasti siap untuk, misalnya Manda mau lewat WA saja kok, nanti Ibu akan balas. Pokoknya Manda harus tidak boleh dipendam sendiri itu masalah, harus punya teman kan seperti itu. Baik, kita akhiri nih sesi kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.